Oke, Hansa, Haidar, dibuka dulu sayangku, pintar, dibuka dulu videonya, biar saya bisa ngeliat tampak wajahnya, bukan jin yang ada di sana, biar saya tahu pasti. Alisa, Queen, Haidar. Oke, kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fafahamnaha Sulaiman kullan atainahu hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daudal jibali yusabbihna wat tayr wa kunna fa'ilin. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum wa ya Rabba Musa wa ya Rabba Harun wa ya Rabba Ibrahim wa ya Rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akrimna bil fahmi wal hifzi wal aqli wa zayyinna bil akhlaqil karimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, kita masuk ke kisi-kisi lembaran yang sudah kalian terima, kalian perhatikan di nomor 1 yang intinya yang kalian harus jadi fokus adalah di indikator ya, indikator soal dan nomor soal. Ini untuk nomor soal udah dipastikan seperti ini. Indikatornya nanti kemungkinan ya, ini kita lagi ngebahas kisi-kisi, membedah kisi-kisi. Mudah-mudahan bisa dibilang ini namanya prediksi. Prediksi kita dari calon bakal soal yang nanti akan keluar. Nomor 1 itu udah dipastikan seperti ini nih. Peserta didik dapat menyebutkan pengertian toharoh. Di sini saya kasih jawaban. Nanti pilihannya soalnya itu pilihan ganda ya. Soalnya itu pilihan ganda. Cuma yang saya buat di sini soalnya bukan pilihan ganda. Yang saya terangkan di sini adalah pengertian dari toharoh itu. Ya. Nanti kalian tinggal menghafalnya atau mencernanya. Apa yang dimaksud dengan toharoh? Toharoh menurut bahasa artinya bersuci atau bebersih. Menurut istilah menghilangkan najis, kotoran yang melekat pada badan atau pakaian ketika kita akan menunaikan ibadah sholat atau ibadah-ibadah yang lain dengan menggunakan air atau menggunakan tayamum. Ada kemungkinan itu karena memang udah ketahuan soalnya 50 soal dengan pilihan ganda, ada kemungkinan kalian diberikan definisinya langsung. Menghilangkan najis kotoran dari badan dan pakaian, apa yang dimaksud dengan kalimat tersebut? Nanti pilihannya mungkin ada toharoh, ada zakat. Zakat juga artinya bersuci. Zakat artinya mensucikan, tapi beda arti ya dengan yang namanya toharoh. Kalau toharoh hanya untuk berwudu dan tayamum. Lalu di soal yang nomor 2, di soal indikatornya itu dikasih tahu duluan, kita dikasih tahu ditampilkan potongan ayat pada surat Al-Baqarah ayat 22. Saya cari ayat 22, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa azan fa'tazilun nisaa fil mahid. Yang kurang lebih artinya menerangkan tentang wanita yang sedang haid. Mereka wanita yang sedang haid, yang sedang datang bulan harus dijauhi. Dijauhi artinya nggak boleh digauli ya, pengertian yang udah dewasa.
Wala taqrabuhunna hatta yathurna, sampai mereka bersuci dalam keadaan suci lagi. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ada kemungkinan ayat ini yang akan keluar nih. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang mensucikan diri. Di sini saya tuliskan artinya, ayat tersebut di atas menerangkan tentang haid bagi para wanita dan perintah untuk bertobat dan mensucikan diri. Ya, itu ayat dari ayat ke-226 tentang masa haid seorang wanita. Nomor 3, di indikatornya disebutkan disajikan suatu peristiwa dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik dapat menentukan contoh najis tertentu. Ada kemungkinan nih, ada kemungkinan mungkin ada gambar maaf ya, ada gambar babi ataupun ada gambar anjing ataupun ada gambar kerbau ataupun ada gambar yang lainnya. Itu kalian disuruh menentukan mana yang tersebut, mana yang dimaksud dengan najis berat, mana yang disebut dengan najis ringan, mana yang disebut dengan najis sedang. Kalau najis berat itu cuma 2. Najis berat itu 2, yaitu yang hewan yang berasal dari hewan anjing dan babi. Kalau dari babi itu semua fisiknya udah haram, termasuk dari kulitnya, apalagi isinya. Sedangkan anjing itu dari air liurnya. Pak, kalau saya bersenggolan dengan anjing bagaimana, Pak? Bersenggolan tidak masalah. Yang menjadi najis berat buat anjing itu dari air liurnya, ya. Nah, cara bersucinya dengan ini namanya najis mughalazo, najis yang berat. Cara bersucinya dengan menggunakan 7 kali air dan 7 kali pasir atau tanah. Jadi dibilas, Pak, pertama diairin, lalu dicampur dengan tanah, diusap-usap dengan tanah, diairin lagi, dicampur lagi dengan tanah. Bagian yang kenanya itu sampai 7 kali berulang. Itu menghilangkan najis berat. Apabila kita udah bersentuhan, mungkin kita lagi traveling ke hutan, ketemu babi hutan, kita dikejar-kejar sampai mungkin kegigit ataupun kesenggol, berarti kita kena najisnya. Maka cara mensucikannya seperti itu, dengan disiram air, lalu disiram dengan pasir atau tanah, disiram air lagi, dan disiram pasir lagi atau tanah, seperti itu sebanyak 7 kali. Itu najis yang berat. Lalu ada najis yang mutawasito, najis yang sedang. Najis yang sedang itu najis yang keluar dari kita, dari 2 lubang depan ataupun belakang. Tempat keluar dari alat kelamin ataupun dari dubur belakang, ya, ketika kita buang air kecil ataupun buang air besar. Cara membersihkannya, lalu segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur manusia atau binatang, berarti air seni ataupun kentut, ya, angin, itu sama. Itu bentuk najisnya namanya najis sedang. Cara membersihkannya ya sudah cukup dibasuh doang, nggak ada masalah. Lalu yang najis mukhaffafah, najis ringan, itu contohnya kayak keringat yang keluar dari tubuh kita, itu termasuk dalam kategori najis ringan. Atau tai mata ataupun kotoran cicak itu termasuk dalam kategori najis mukhaffafah, najis yang ringan. Atau air seni anak kecil yang belum makan apa-apa, baru susu dari ibunya, baru makan dari ASI ibunya, dia belum makan apa-apa, belum mengkonsumsi apa-apa. Air seninya itu termasuk dalam kategori najis mukhaffafah, najis yang ringan, ya.
Itu soal nomor 3. Kalian disajikan suatu peristiwa dalam kehidupan sehari-hari. Ada kemungkinan nih kalau saya kasih bayangan, misalkan mukena kita, mukena yang perempuan nih, mukena kita. Saya nggak pakai mukena ya. Mukena kalian yang perempuan lagi gendong adeknya, lagi gendong anak orok. Si orok itu tahu-tahu pipis. Selama si orok itu masih belum mengkonsumsi yang lain, masih air susu ibunya, maka cara membersihkannya cukup dibersihkan, dicipratkan atau dibasahi bagian yang kena air seni tersebut. Itu cara membersihkannya. Kalau najisnya najis yang sedang, berarti satu pakaian itu udah kena semua, harus dicuci. Misalkan nih, yang laki-laki pipis pakai celana panjang, kalian pipis di kamar mandi berdiri ya, kalian pipis berdiri, lalu ada cipratan-cipratannya. Cipratannya itu menempel di celana panjang. Celana panjangnya udah nggak boleh dipakai, dan cara membersihkannya bukan cuma dicipratin begitu aja, tapi harus dicuci semuanya. Itu ya cara membersihkannya. Lalu soal keempat, ditampilkan lafaz niat wudu. Peserta didik dapat menyebutkan niat wudu. Kemungkinan bayangan saya ada beberapa kalimat. Mungkin nawaitu usolli fardhu zuhri, nawaitu shauma ghadin, nawaitul wudu ali rafil hadasil asghar. Kalian disuruh menentukan dari kalimat-kalimat di atas mana yang termasuk dalam kategori niat wudu. Itu soal keempat. Ini saya tuliskan lafaz niat wudu, bacaan niat wudu beserta artinya. Nawaitul wudu'a, kalian udah bisa semua ya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardalillahi ta'ala. Saya niat berwudu untuk mengangkat atau menghilangkan najis kecil, najis fardu wajib karena Allah Ta'ala. Tinggal 10 menit. Soal kelima, disajikan beberapa ketentuan wudhu. Peserta didik dapat mengklarifikasi ketentuan yang termasuk rukun wudhu. Rukun wudhu ada 6. Ini kalian tinggal hafalin. Niat, membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap kepala, mengasuh kaki, dan yang terakhir tertib. Tertib artinya berurutan. Jangan kaki dulu baru kepala. Ini rukun niat. Kalau sunahnya banyak. Sunahnya banyak, ada mungkin 3, ada yang bilang 13 lebih, ada yang bilang 13, ada yang bilang 10, ada yang bilang 9. Kalau sunahnya, menghadap kiblat termasuk sunahnya, menigakalikan gerakan termasuk sunnah, memasukkan air dalam mulut al-madmadotu, kalau bahasa fikihnya al-madmadoh, memasukkan mulut berkumur-kumur, atau beristinsak. Beristinsak begini, beristinsak. Ngelihat gak kalian? Ngebersihin hidung. Yang 6 ini rukun wudhu. Rukun itu artinya yang wajib dikerjakan. Kalau ini tidak ada satu yang ketinggalan, berarti wudhunya tidak sah. Disajikan pertanyaan tentang salah satu definisi. Peserta didik dapat menjelaskan pengertian sholat wajib. Kalau pengertian sholat adalah perkataan, perbuatan yang didahulukan dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam, dengan syarat-syarat tertentu. Itu kalau sholat. Tapi kalau sholat wajib, apa yang dimaksud dengan sholat wajib? Sholat wajib adalah sholat yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, dan kalau ditinggalkan dia pasti akan mendapatkan dosa. Sholat wajib itu ada 5. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, dan laki-laki ditambah 1 Jumat wajib. Ya. Lanjut nomor 6. Nah, ini nomor 7 dan nomor 8. Ini lebih banyak lagi nih. Peserta didik dapat mengklarifikasi, dapat menentukan rukun-rukun salat. Rukun salat ada 13. Yang membatalkan wudhu ada kurang lebih 20. Sebenarnya cuma ada 6 ini yang membatalkan wudhu. Intinya ya, semua yang membatalkan wudhu
akan membatalkan sholat. Kalian tinggal baca niat takbiratul ihram, berdiri tegak menghadap kiblat, membaca surat Al-Fatihah. Kalau iftitah itu sunnah ya. Ruku i'tidal, sujud 2 kali, duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud, asyhadu alla ilaha illallah, membaca salawat atas Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad sampai selesai, fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan terakhir tertib. Tertib artinya berurutan, jangan ada yang dilengkap. Jangan ada yang dilengkap, ada yang didahulukan. Hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, kalau ringkasan dari saya, semua yang membatalkan wudhu pasti akan membatalkan sholat. Apa aja? Bersentuhan, laki perempuan yang bukan muhrim. Apalagi? Keluar dari 2 buah lubang, entah itu air seni ataupun angin ataupun kotoran. Lalu berbicara dengan sengaja, mengeluarkan ucapan-ucapan yang bukan bacaan sholat. Misalkan Allahu Akbar kalian gini. Nah, itu udah membatalkan. Udah pasti membatalkan sholat. Lalu ada lagi makan minum dengan sengaja, berdahak tanpa sebab. Berdahak, tahu berdahak? Bersendawa. Murtad artinya keluar dari Islam, hatinya berubah ketika dia lagi sholat lalu datang Yesus. Mungkin datang Yesus lagi nyambat dia dalam bentuk jin. Bisa jadi dia keluar, nauzubillah. Lalu melompat-lompat, memukul dengan keras, menambah rukun. Melompat-lompat, lalu makan, minum, ya itu udah termasuk dalam kategori gerakan. Melebihi 3 kali gerakan. Melebihi 3 kali gerakan. Lalu batuk-batuk ringan tanpa sebab. Ini yang suka bercanda-canda nih. Disengaja dengan mempermainkan batuk ketika sholat. Terlambat dengan 2 rukun fi'li tanpa uzur. Terlambat 2 rukun fi'li artinya ada 2 rukun fi'li, 2 rukun pekerjaan, kelakuan yang di sebelahnya ini, nih, ketinggalan 2 rukun, i'tidal sama sujud ketinggalan, berarti itu sudah batal. Ya, sudah batal. Biasanya yang masbuk imam dengan jamaah yang lain sudah ruku, dia baru datang. Begitu dia baru datang, dia berdiri, dia niat, nggak taunya imam sudah bangun, dia baru ruku. Itu sudah ketinggalan 2 rukun fi'li, 2 rukun yang sudah harus dikerjakan. Imam sudah ruku dan sudah i'tidal. Ruku dan i'tidal itu udah dua rukun fi'li, 2 rukun kelakuan, 2 rukun pekerjaan yang udah dilakukan, dia ketinggalan. Maka yang seperti itu sudah membatalkan sholatnya. Lanjut ke nomor 9. Nomor 9, disajikan batas waktu sholat wajib. Peserta didik dapat menyebutkan, peserta didik dapat menyebutkan waktu sholat wajib. Tahu semua ya? Subuh ketika matahari sudah terbit, fajar, sampai matahari mulai menyingsing. Artinya berapa derajat itu ya? Menjelang waktu duha, waktu subuh, batasannya. Lalu zuhur di matahari setelah lewat istiwa, matahari telah lewat tengah-tengah kepala kita, di kepala kita, seperti itu. Kalau mau dibikin jam juga nggak ada masalah.
menyebutkan batasan waktu sholat wajib atau sholat sunnah. Kalian disuruh menyebutkan kapan sholat rawatib dilaksanakan. Apa itu sholat rawatib? Sholat